Ya, dulu aku agamanya Kristen ya. Aku di Kristen itu cukup lama juga. Boleh dibilang aku juga di Kristen ya udah sebagai fasilitator. Jadi aku juga suka kayak itu bawa firman gitu ya, di kalau misalnya cuman tarafnya sedikit gitu, kayak semacam komsel di sana tuh kayak ke apa kebaktian tapi jumlahnya sedikit. Itu disebutnya komsel buat rumah-rumah gitu ya. Itu aku suka bawa firman juga gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, perkenalkan nama aku Eti Tresia. Saya bersyukur sekali karena saya sekarang sudah menjadi muslimah. Ya, saya masuk muslimah itu memang pertama itu nggak berpikir sama sekali gitu ya kalau aku nantinya akan menjadi muslimah gitu ya. Sebelumnya aku pernah mimpi aku ada di dalam ruangan itu ada tulisan asyhadu alla la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Yang aku baca itu hanya sampai asyhadu alla la ilaha illallah. Nah, kemudian berikutnya nggak aku baca. Kemudian aku keluar, di luar itu aku melihat ada sebuah buku itu tulisannya tulisan Arab, tapi nggak pernah aku sentuh sama sekali sampai ke akhir kembali aku pulang. Selang beberapa lama aku pun mimpi yang itu juga sama, tapi kalau yang ini ya tetap juga aku baca juga di dalam ruangan ada tulisan asyhadu alla la ilaha illallah, tapi nggak aku lengkap gitu bacanya semua gitu ya. Kemudian aku keluar dari ruangan, di luar ruangan tetap ada buku itu juga. Kemudian nggak aku sentuh bukunya, tapi aku pegang benangnya itu. Begitu benangnya dibuka, kemudian baru aku terlihat gitu tulisannya tulisan Arab semua. Tapi setelah mimpi itu aku sih dianggap cuek aja, biasa aja gitu, karena aku masih tetap di gereja. Aku juga biasa aja gitu ngelakuin pekerjaan aku sehari-hari. Kebetulan aku adalah kader Posyandu gitu, dan juga aku anggota PKK. Kemudian karena aku sebagai anggota PKK, kemudian aku dapat tugas untuk bikin video cuci tangan, yang nyanyinya itu waktu itu Pak Bima ya. Kemudian aku bilang sama Bu Lura tentang video itu, akhirnya dibantu sama Bu Lura bikin video itu cuci tangan. Kebetulan anggota PKK itu semuanya adalah anggota muslim, semuanya muslim, nggak ada yang Kristen. Yang Kristen tuh cuman aku sendiri. Aku lihat gitu ya, yang semuanya kan berkerudung warna hijau, cuman aku sendiri yang nggak berkerudung. Akhirnya kata aku, daripada nanti kelihatan videonya nanti kurang bagus karena ada ya aku sendiri gitu yang nggak berkerudung. Akhirnya aku bilang ke Bu Tuti, Bu, ada ini nggak kerudung lagi satu gitu yang warna hijau. Ya udah, aku pakai kerudung aja, jadi semua sama, kata aku bilang begitu. Kemudian begitu aku pakai kerudung itu, Masya Allah itu kepala aku berasa banget dingin banget gitu ya. Kata aku, kenapa kok kerasa begini gitu ya. Sampai akhirnya sampai semuanya udah selesai, kemudian aku pulang pun aku biasa aja gitu, nggak ambil pusing dengan masalah-masalah yang tadi gitu ya. Aku masih tetap ke gereja sampai suatu waktu gitu ya. Aku ngalami masalah dengan suami sampai akhirnya aku bercerai sama suami. Kemudian aku ngontrak, kebetulan aku ngontrak nggak jauh juga dari wilayah bekas suami tinggal. Dalam kesendirian, mungkin di dalam kesendirian itu aku banyak diem, sampai aku ada keinginan dalam hati, aku pengen masuk muslim aja dah, kata aku pikir begitu ya. Nggak terpikir sama sekali yang sebelumnya gitu ya. Aku biasa-biasa aja kan yang sebelumnya, tapi waktu itu aku memang benar-benar gitu pengen masuk muslim. Nggak ada yang ngajak, nggak ada yang nyuruh, semuanya memang keinginan hatiku sendiri. Kemudian yang pertama aku bilang itu adalah anak-anak yang udah gede. Kemudian aku bilang anak-anakku, ya serangan dari anak-anak adalah mereka juga yang mungkin gak setuju gitu kalau aku masuk muslim. Tapi kemudian aku tetap bilang kepada mereka gitu, mama tetap mau masuk muslim gitu. Itu adalah keinginan mama, nggak ada ikut campur tangan orang lain, kata aku bilang begitu. Kemudian anak yang nomor 3, nomor 4 itu bilang kalau memang mama itu keinginan mama, oke, ya udah jalanin aja. Kata anak-anakku bilang begitu, itu adalah yang terbaik, kalau memang itu adalah yang terbaik buat mama. Tapi yang nomor 1, yang nomor 2 itu masih nentang. Tapi semuanya juga aku nggak ngejawab apa-apa buat mereka, walaupun mereka ada kata-kata yang keluar melalui WA gitu ya. Kasar sih enggak anak-anakku, cuman mereka nentang gitu. Tapi aku diemin.
Sampai akhirnya mereka juga akhirnya menyatakan ya udah kalau memang itu yang terbaik buat mama, itu keinginan mama, oke. Begitu anak-anakku itu semuanya bilang oke, kecuali anakku yang masih sekolah yang nggak aku kasih tahu karena mereka itu tinggal sama papahnya. Sedangkan untuk yang kerja ini dia nggak tinggal sama aku, nggak tinggal juga sama papanya, tapi tinggal di Cibinong, di Depok gitu. Terus kemudian aku dari situ tuh datang ke Pak Amang yang kebetulan ketua RW 1 yang memang kerja di Basnas. Aku minta bantuan dia. Aku bilang ke Pak Amang, Pak, aku tuh mau masuk Muslim, tolong dibantu. Akhirnya Pak Amang tuh ngebantu aku buat masuk Muslim. Kemudian aku akhirnya bisa juga bersahadat gitu di Masjid Raya. Yang bantu sahadat aku adalah Ko Jimmy. Nah, sudah aku sahadat, kemudian aku juga disuruh sama Ko Jimmy diajarkan untuk mandi wajib itu. Nah, sampai udah sahadat, aku pulang ke rumah, aku mandi wajib. Nah, sudah mandi wajib, aku juga belum bisa sholat, belum bisa apa-apa. Wudhu juga aku belum bisa. Yang pertama aku belajar itu belajar wudhu. Begitu aku udah bisa belajar wudhu, gitu, wudhu aku udah bisa. Kemudian aku belajar Al-Fatihah. Ya benar atau salahnya aku nggak tahu gitu. Yang penting aku hafal gitu Al-Fatihah gitu. Kan Al-Fatihah juga ada yang bacanya panjang gitu, ada yang pendek. Pokoknya aku nggak tahu hal itu. Yang aku tahu aku udah hafal, aku udah bisa Al-Fatihah, dan juga kemudian udah belajar Al-Fatihah, aku juga belajar Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas sama Al-Fatihah ini aku udah hafal, baru itu aku belajar sholat. Tapi belajar sholat aku itu masih dibantu sama kertas lembaran gitu, yang nggak bisa, yang nggak hafal aku baca di kertas hafalan itu. Nah dari situlah aku mulai belajar. Tapi aku belum belajar ngaji, aku juga belum berhijab gitu. Tapi pada sewaktu-waktu dalam hati aku ya ada seperti ada yang negur, kenapa kamu nggak berhijab gitu. Alangkah baiknya kalau aku tuh berhijab gitu. Sampai akhirnya aku ngobrol waktu itu sama Bu Lurah dah kalau nggak salah gitu ya. Akhirnya kata Bu Lurah gini, kalau kamu mau berbuat baik kenapa nggak dilaksanakan, nggak dilakukan gitu. Berbuat baiklah kata dia, kata Bu Lurah itu. Sampai akhirnya aku berhijab. Sesudah aku mulai berhijab gitu, walaupun kalau di rumah aku belum nggak berhijab gitu, hanya aku pergi keluar agak jauh aku berhijab. Tapi kalau di rumah aku biasa aja gitu. Kemudian aku juga mulai ada berasa ingin belajar ngaji gitu ya. Tapi belajar ngajinya aku di mana, dibingung gitu ya. Belajar ngajinya di mana? Kata aku teh ya, belajar ngaji bersatu sama anak-anak, pasti ujungnya nanti gimana gitu kata aku teh. Akhirnya kebetulan di MCI ada tuh di Wekul ngaji. Akhirnya aku pergi ke situ tuh belajar. Hanya saja kan aku kan sebagai kader, kadang-kadang hari Sabtu itu juga ada tugas dari tugas-tugas posyandu gitu yang mesti aku kerjakan. Jadi kalau misalnya aku ada waktu aku ngaji, kalau aku ada tugas yang lain aku pergi ngerjain tugas itu. Nah dari situ udah beres itu, kemudian akhirnya belajar lama kelamaan akhirnya aku juga berpikir lagi gitu ya, aku belajar ngaji cuma di sini aja satu, kok jadi lama gitu bisanya, kata aku udah begitu banyak yang salah gitu kan. Kalau ikro tuh nggak bisa kayak bahasa Indonesia, kalau misal G dibaca G ga gitu ya. Tapi kan kalau ikro kita harus belajar dari lidah, hidung, semua tenggorokan tuh kayaknya belajar gitu ya. Kata aku wah begini mah lama gitu, kata aku bisanya. Akhirnya aku sering ngobrol, pernah kenal sama Bu Ruslan ya, akhirnya Bu Ruslan tuh waktu itu pernah ngajak aku, tapi aku belum bisa kesini. Terus Bu Cut Erna juga pernah ngajakin gitu, tapi nggak tahu di mana tuh waktu itu, aku lupa ya. Akhirnya aku sama Bu Ruslan aku ngobrol gitu, aku juga mau ke yang hari Sabtu itu, aku datang kemarinnya yang pertama tuh hari Sabtu, cuman datangnya sesudah aku dari Wekul aku kemari. Kan di Wekul jam asar tuh udah beres gitu, jam 3-an. Kalau di sini kan kadang sampai maghrib gitu belajarnya gitu. Jadi masih ada waktu buat aku belajar. Kemudian aku belajar juga di sini. Kemudian setelah belajar di sini, kemudian kata aku teh aku masih mesti belajar lagi nih, apa tuh namanya, supaya bisa lebih bagus gitu, lebih cepat, kata aku teh.
Akhirnya aku ngobrol lagi sama Bu Ruslan, kata Bu Ruslan, udah tuh nanti belajar deh yang hari Rabu, kata dia. Ya udah aku WA Bu Ruslan, kalau aku bilang, Bu, aku juga mau ngaji di hari Rabu, kata aku teh. Besok ya jam segini, kata dia teh. Cuman kebesokannya Bu Ruslan ngasih kabarnya agak telat gitu. Aku waktu itu nggak ada di rumah. Aku waktu itu pergi kemana ya aku lupa gitu ya. Kemudian kata aku teh, ya Bu Ruslan, udah aja nanti minggu depan aku belajar jam 9 ya, kata aku teh. Kata Bu Ruslan teh bilang jam 8 Bu, katanya. Ya udahlah, akhirnya hari Rabu juga aku mulai belajar kemari gitu. Jadi aku belajar hari Sabtu dan juga hari Rabu kemari, dan juga di Wekul. Kalau di Wekul itu hari Sabtu cuma 1 hari, kalau di sini aku 2 kali, hari Sabtu dengan hari Rabu. Itu aja. Tadi gimana Bu seadanya di masjid apa? Di masjid Raya. Di Masjid Raya Bogor. Iya. Kalau ini apa namanya, ada penentangan nggak dari keluarga? Dari keluarga ya, waktu aku mau masuk Muslim, aku nggak bilang dulu kalau sama saudara. Begitu aku udah masuk Muslim, yang pertama aku kasih tahu itu saudara-saudara yang agak sedikit nggak fanatik lah gitu, yang bisa menerima gitu apa adanya seseorang gitu ya. Kemudian aku bilang juga akhirnya aku ngobrol sama kakakku yang paling gede. Kata kakakku bilang gini, kamu tuh udah pindah masuk Muslim, kamu jalani, jangan mempermainkan agama, kata dia, tapi kamu sungguh-sungguh, kata dia teh. Pokoknya jangan mempermainkan agama, kamu di sini sekarang sungguh-sungguh di agama, kata dia tuh. Walaupun ada juga kakak aku yang sedikit gimana ya, sampai keluar kata-kata yang bikin aku sakit hati, tapi semuanya aku diemin gitu, aku nggak ngejawab. Mereka bilang A, B, C, D, semuanya aku diem aja, aku nggak pernah ngejawab mereka. Sampai akhirnya mungkin karena waktu juga berjalan, kemudian juga mungkin karena ngeliat aku juga selalu diem gitu, nggak banyak ngomong, atau entah pikiran mereka bagaimana gitu, akhirnya mereka bisa nerima juga gitu. Ya dulu aku agamanya Kristen ya, aku di Kristen itu cukup lama juga, boleh dibilang aku juga di Kristen ya udah sebagai fasilitator. Jadi aku juga suka kayak itu bawa firman gitu ya, di kalau misalnya cuman tarafnya sedikit gitu, kayak semacam komsel di sana tuh, kayak kebaktian tapi jumlahnya sedikit, itu disebutnya komsel buat rumah-rumah gitu ya. Itu aku suka bawa firman juga gitu ya. Kemudian sampai akunya belakangan aja gitu mulai tertarik di sini di agama Islam. Memang gitu ya, aku menemukan juga kebenaran-kebenaran di sini gitu dari dalam dalam sembahyang gitu bagaimana gitu ya, terus dalam baca-baca Al-Quran gitu ya, ada sesuatu yang membuat aku terus terketuk gitu buat baca gitu. Terkadang ada ingin tahu gitu ya, walaupun belum banyak yang aku baca karena aku kan masih baru ya, baru tahun kemarin, jadi belajarnya juga aku belum begitu lama, jadi belum banyak yang aku tahu. Cuman di dalam Muslim ini aku memang yang aku pasti tuh nemunya ketenangan aja gitu. Di saat aku ngalami masalah, di dalam mengalami kesulitan gitu, aku biasanya zikir gitu, walaupun zikir aku gitu belum banyak, paling aku bacanya Al-Fatihah, terus Allahu Akbar gitu, nggak begitu banyak banget gitu. Tapi kadang-kadang kalau apalagi kalau mau tidur gitu, Allahumma gitu, paling aku bacanya Allahumma, terus Alhamdulillah gitu ya, kemudian Allahu Akbar gitu. Itu bikin aku benar-benar tenang. Udah gitu kadang-kadang tidur gitu sampai mimpi juga enggak, tetap bangun pagi gitu. Iya. Iya, pelayan gereja juga. Cuman walaupun aku nggak di bagian asar gitu ya, tapi aku juga sebagai pendoa dan juga sebagai sebagai fasilitator. Fasilitator itu di sana ya semacam kita itu kayak bawa khotbah gitu. Cuman nggak begitu banyak. Kalau pendeta yang udah ternama apalagi kan bisa gitu itu segala macam. Tapi kalau aku enggak gitu. Cuman ya bawain aja sedikit, saya sharing, nanti aku yang mimpin sharing gitu aja. Memangnya tidak menemukan ketenangan Bu di agama sebelumnya?
Aku sendiri nggak begitu ngerti gitu ya. Cuman kalau di sini gitu ya, kalau aku ada masalah apa-apa, aku aku ambil apa tuh namanya, aku ambil kayak semacam ketukan gitu ya, buat penghitungan, aku ambil zikir aja gitu ya, langsung aja gitu segala macam, udah gitu langsung saja tenang aja gitu. Pandangan buruk aku sih nggak terlalu banyak ambil pusing urusan itu ya, agama orang gitu ya, walaupun aku banyak ngedengar gitu dari agamaku sendiri gitu, Islam tuh begini segala macam, tapi aku orangnya kalau nggak dengar orang ngomong, jangan kan ngomongin masalah agama gitu ya, yang boleh dibilang berbaunya terlalu banyak gitu kalau yang diomonginnya. Kalau ada orang yang ngomongin orang aja juga, apalagi ngomonginnya jelek, aku suka bilang begini, udah deh jangan ngomongin dia, daripada kita ngomongin itu mendingan ngomongin masak, itu mah urusan dia, jangan sampai dia yang berbuat dosa kita ikut ke bawah dosa. Aku suka bilang begitu. Jadi aku lebih senang, lebih baik ngomongin soal makanan, ngomongin masalah masak, ngomongin apalah ya, pokoknya asal jangan ngomongin hal-hal yang ngomongin bersifat ngomongin orang gitu, apalagi ngejelekin gitu. Kontroversi gitu ya? Iya, aku lebih senang begitu. Itu aku juga mulai belajar di dalam doa ya. Aku baru bisa belajar doa itu baru bilang astagfirullahaladzim alazim la ilaha illallah. Nah itu baru aku belajar itu. Jadi abis sholat aku belajar itu, kayaknya ke hati itu dadem banget gitu, enak gitu. Kata aku teh, kadang-kadang baru aku berdoa buat anak-anakku gitu ya. Aku kan nggak bisa memaksa mereka buat masuk muslim gitu, apalagi menyuruh mereka sambil memaksa gitu, nggak bisa. Tapi aku kan mendoakan mereka, nggak ada salahnya gitu ya. Jadi setiap hari aku mendoakan mereka semua. Aku lagi tahun kemarin masuk muslimnya ya, sama ini paling lebih setahunan lebih kali ya. Aku pernah ikut ke Masjid Agung Sunda Kelapa ya. Itu belum lama gitu ya. Ikut apa tuh mabit. Kemudian di mabit juga di sini alumni IPB. Setelah itu udah baru itu aja doang. Yang lainnya belum pernah, karena aku mungkin masih baru dan ikut kemarinnya juga masih baru, belum begitu lama. Cuman ini aja kita aku sih mengajak buat aku sendiri, buat semuanya aja gitu ya. Mari kita sama-sama kita belajar gitu ya, supaya kita tuh semakin istiqomah dan juga semakin ngerti dan semakin tahu gitu tentang hal-hal yang nggak pernah kita ketahui. Kita apalagi tentang belajar ilmu Islam kan banyak banget gitu ya. Jadi kalau kita udah mulai ngerti gitu, udah mulai tahu, pasti kita semakin istiqomah gitu, dan kita berjalan di tempat yang baik dan lurus gitu. Harapan Ibu menjadi seorang muslim itu apa? Aku ingin jadi muslim yang benar-benar istiqomah gitu, menjalankan apa yang Allah inginkan. Buat yang non muslim yang sedang bimbang dan juga yang sudah menjadi muslim gitu ya, terutama yang seperti aku ini gitu ya, yang masih baru banget gitu mengenal tentang muslim gitu ya, mari kita tetap belajar gitu, supaya kita tuh semakin ngerti dan tahu aja gitu. Jadi kalau kita udah semakin tahu, apalagi kita udah semakin ngerti, insya Allah pasti kita berjalan sesuai dengan yang Allah hendaki gitu. Kita hidup di dalam ajaran Al-Quran. Terima kasih kepada sahabat ngaji cerdas yang sudah mendengarkan tentang curhat saya gitu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.